Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Birkanaya, edisi Senin 12 Oktober 2020. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah firman ini boleh kami renungkan dengan baik. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita terambil dari Yudas 1 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Amin. Firman yang kita baca pada hari ini, kita akan merenungkannya di bawah satu tema, tunjukkanlah belas kasih. Surat Yudas ditulis sebagai respon terhadap sebuah persoalan genting di jemaat, yaitu mengenai ajaran sesat. Ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kesenangan sendiri. Mereka percaya pada kasih karunia Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi menganggap tidak di bawah tuntutan hukum Taurat lagi, dengan jalan bahwa ini adalah kesempatan untuk berbuat dosa semaunya. Kasih karunia seakan-akan menjadi izin untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Disinilah Yudas mau menguatkan penerima suratnya untuk menghadapi ancaman kelompok yang sesat dengan tepat. Mereka perlu untuk mengingat bahwa ada ancaman dari orang-orang sekitar. Mereka harus berjaga diri serta menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang dalam bahaya sesuai dengan kondisi mereka. Di sini Yudas ingin mengajarkan bahwa kasih yang benar selalu mencari orang yang tidak benar. Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan yang tulus. Lalu mungkin menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang tersesat? Wujud kasih seperti apa yang patut kita tunjukkan? Pada pembacaan kita ayat 22-23 menunjukkan tanggapan yang perlu diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Kalau kita melihat ada 3 bahagian orang-orang yang bermasalah, yaitu pada ayat yang ke-22 itu mereka adalah orang yang ragu-ragu. Ini adalah orang-orang yang belum mengadopsi ajaran sesat, tetapi mereka ada pada tahap meragukan kebenaran dari ajaran yang lama. Jika ini tidak segera ditolong, maka keraguan itu bisa menjadi ketidakpercayaan, di mana kasih karunia itu dianggap sebagai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bebas melakukan apa saja, karena nantinya Tuhan akan memberikan pengampunan. Dan hal ini tentu saja kita tidak bisa biarkan. Lalu ada yang lebih parah dari itu, yaitu mereka yang sudah dekat dengan penghukuman. Ini ada pada ayat yang ke-23 bagian A. Kita dapat menyelamatkan orang-orang tersesat dengan cara merampas mereka dari api. Kata merampas yang dipakai di sini adalah merujuk pada tindakan mengambil sesuatu yang disertai dengan kekuatan atau paksaan. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita membutuhkan satu usaha yang lebih keras yang harus dilakukan. Karena
daya tarik kesesatan biasanya lebih kuat menjerumuskan seseorang dibanding apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jikalau kita mendapati orang-orang atau saudara-saudara kita yang telah percaya kepada Tuhan dan mereka menganggap bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang anugerah dari Tuhan, tetapi tidak melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupannya, maka ini yang perlu kita tolong, kita perlu usaha yang lebih keras untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan itu bukan berarti bahwa kita bebas melakukan apa saja karena Tuhan akan mengampuni kita. Tidaklah seperti demikian. Dan pada kondisi yang ketiga, ini yang lebih berat, yaitu mereka yang sudah sangat terikat dengan kesesatan. Karena biasanya dia sudah ada pada zona nyaman. Tanpa kita sadari, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyayangi kita. Dan kita bebas melakukan apa saja. Karena Tuhan itu sudah sayang kepada kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-23, bagian B, itu dikatakan di situ, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Sekali lagi saya bacakan, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain. Nah, di sini ketakutan yang dimaksud itu adalah memberikan pemahaman kepada orang bahwa apa dampak terbesar dari pengaruh dosa itu terhadap kehidupan kita. Perlahan-lahan itu akan menggerus iman percaya kita kepada Tuhan. Perlahan-lahan itu akan membuat kita terjebak dalam lingkaran setan. Saat kita masuk ke dalamnya sangat sulit untuk kita keluar. Jadi yang dimaksud ketakutan di sini adalah memberikan pemahaman kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah sedemikian terhisap dalam keberdosaan. Kita perlu mengingat bahwa ada orang yang tersesat di sekitar kita. Jika kita hanya memikirkan kenyamanan diri kita sendiri, kita tidak lebih baik dari mereka. Membenci mereka bahkan dapat memberikan pencitraan positif mungkin bagi kita, tetapi Tuhan tidaklah mengharapkan hal yang demikian. Persoalannya, kalau kita menjauh dari mereka, itu adalah tindakan yang tidak mengandung kasih di dalamnya. Mari kita merenungkan sejenak, apa jadinya jika Allah melakukan hal yang sama kepada kita? Karena kita berdosa, maka Allah menjauhi kita. Jika ini yang terjadi, maka celakalah kita. Dalam keberdosaan kita, Allah datang kepada kita. Oleh sebab itu, Allah pun menuntut kita untuk memperlakukan orang lain sama seperti kita sendiri telah diperlakukan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Allah yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami kepadamu. Kami memohon ampun Tuhan, jikalau Tuhan masih mendapati kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau juga boleh memakai kami sebagai alat Tuhan untuk boleh saling menopang, saling menguatkan, saling mengingatkan dengan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah Tuhan, kami tetap senantiasa boleh hidup dalam tuntunan kasih Tuhan, di jalan Tuhan yang benar. Kami boleh menjauhi segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, terlebih khusus untuk hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Selamat menikmati kasih karunia Tuhan di hari ini. Selamat beraktivitas dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan demi pencegahan virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua.